Hai, selamat datang di Pedok Talk. Mohon maaf ya, geng, yang part 1 kemarin itu harusnya tidak dibagi dua seperti sekarang, Dua. kan? Kayak perasaan cinta aja kalau dibagi dua juga nggak enak ya. Tapi masalahnya adalah kemarin sinyal tidak mengizinkan kita. Kemarin aku di Betul. sini, sekarang aku di sini. Sinyalnya juga kita berdoa aja mudah-mudahan lancar gitu ya, geng. Amin. Kemarin, Amin, amin. sebenarnya review race belum selesai, Mas Joni. Ya, aduh, Iya, tapi iya. karena sinyalnya jelek, jadi emang terpaksa harus kita potong. Nah, makanya kita syuting ulang. Nah, ini makanya ini ada part 2 sekaligus dengan bumbu-bumbu juga apa kira-kira yang akan terjadi di tahun 2025. Terus 2025. abis summer break ini akan seperti apa. Nah, sebenarnya yang mesti kita omongin nih Mas Joni yang kemarin belum adalah performa Franco Morbidelli. Franco Morbidelli tuh kalau Franco Morbidelli. aku seneng ngeliat Franco Morbidelli dengan Ducatinya, meskipun dia tidak punya kesempatan untuk winter testing karena dia cedera waktu itu, tapi dia performa makin lama makin meningkat. Dan Mas Joni juga selalu bilang dia tuh dapat support yang luar biasa dari tim Pramac, khususnya dari Gino Pramak. Borsoy gitu. Ya kan? Betul. Nah, tapi memang lihat Franco Morbidelli tuh agak sedih-sedih, kasihan gimana gitu ya, karena udah lagi dapat sama Yamaha Ducati, Pramagnya mau pindah ke Yamaha, ya kan? Tapi Betul. kemarin waktu di Sachsenring dia sebenarnya lebih karena bannya abis ya, Mas Joni. Karena dia fight-nya luar biasa Spartan sih. Betul. Hmm. Iya, jadi kalau kita melihat kemarin boleh dikatakan itu performa terbaik dari seorang Franco Morbidelli. Bagaimana dia Betul. udah menunjukkan konsisten bisa langsung lolos ke Q2. Dan Mhm. yang terlebih kemarin itu adalah dia langsung ingin bersaing ke depan. Dan bahkan dia Ya. sempat duel kan dengan Pecco Bagnaia juga. Cuman ya itu tadi, problemnya adalah dengan kondisi kemarin itu, dia lupa bahwa Sachsenring ini butuh manajemen yang bagus. Sampai dia kita ingat beberapa kali duel mau diambil dengan Marc Marquez sampai akhirnya senggolan sampai kaca depannya Marc Marquez pecah dan di Mhm. situ dia mulai itu merasakan wah seneng juga ya bisa berduel. Namun terlepas dari itu semua, ini menunjukkan bahwa itu bukan sekedar performa Morbidelli bagus, tapi ingin menunjukkan nih saya tuh bisa bagus bersama Ducati. Nah kalau umpama sekaligus menjawab bahwa saya tuh tidak pengen Pramac harus ke Yamaha gitu. Karena kalau umpama dia ke Yamaha berarti menjadi kisah trilogi dong. Sudah pertama debutnya bersama Yamaha di 2019, kemudian dia Heeh. ke Yamaha Pabrikan 2020. Sekarang udah dari ini ke Pramac, masa pindah lagi ke Pramac Yamaha. Di sini yang membuat istilahnya sebuah lecutan kepada Franco Morbidelli untuk tampil bagus dan bahkan ya saya rasa seandainya ini bisa di-maintain ya Hmm. sepertinya sih Pramac rasa-rasanya sangat sayang harus berpisah dengan Franco Morbidelli, Jo. Iya, cuman ya kalau Yamaha Franco juga nggak mau lah gitu kan, 3 kali dapat piring cantik dong, ya kan Mas Joni, gila kali. Nah, tapi artinya kalau udah kode gitu ya dari Franco Morbidelli bahwa dia tidak mau ke Yamaha untuk yang ketiga kalinya, Hmm, berarti dia betul, kemungkinan apakah akan ke yang kebuka kan sekarang di Gresini Racing sama di betul. VR46. Dan yang kita tahu Iya, ada De Geer juga nih yang belum ketahuan gara-gara Mauro Grassi cepetan ngomong. Ya, akhirnya sekarang nah lo, jadi kemana nih? Fermin Aldeguer, ada Fabio Di Gia yang kemarin digosipin katanya mau ke Yamaha, tapi dia juga udah bilang, enggak lah, gue mau perpanjang iya, kontrak aja sama Ducati gitu. Nah jadi akhirnya, ini betul. caturnya jadi gimana nih Mas Joni? Franco Morbidelli, Fabio Di Gia, terus masih ada Alex Marquez baru perpanjang kontrak juga. Jadi gimana dong? Iya, betul. Ya saya rasa tinggal menunggu nih bagaimana dealing dari via posisi racing team karena memang katanya Santer fix bakal mengontrak Fabio Di Gia tahun depan dan sepertinya kalau kita melihat sejarah dia begitu kesemsem dengan performa Aldeguer tahun lalu mungkin Heeh. akan dipasangkan di via posisi racing team adalah Di Gia dengan Aldeguer. Nah artinya mungkin Franco Morbidelli kalau tetap menolak tawaran Pramac untuk gabung ke Yamaha mau tidak mau dia akan membidik posisi satu di Gresini Racing menjadi tandem Alex Marquez. Nah, tinggal bagaimana nanti nih. Karena Pramac fix ke Yamaha, itu artinya slot dua motor Ducati Desmo Sedici satu spek dengan pabrikan di 2025 ini akan dibagi Mm-mm. antara ke VR46 Racing Team 1 ke Gresini 1. Nah, dari sini mungkin kalau di VR46 Racing Team kalau fix DJ yang dipertahankan, maka dia akan menggunakan spek yang 2025 Desmo Sedici GP. Nah, kalau di Oke. Grace ini dan juga Franco Morbidelli ke sana ini tinggal melihat nih apakah Alex Marquez yang akan dijadikan
orang untuk menggunakan yang 2025 atau ke Franco Morbidelli. Masih butuh istilahnya pemantapan atau penguatan kontrak dulu. Dan lagi pula kalau saya melihat kayaknya Franco Morbidelli masih ingin menunjukkan performa terbaiknya dulu bersama Ducati, karena catat juga di garis bawahi bahwa dia kan agak sedikit terlambat untuk beradaptasi dengan Desmos di GP. Syukur-syukur dan nanti ketemu di ronde-ronde Inggris, kemudian di Red Bull Ring, atau kemudian di Misano, dia bisa menunjukkan performa terbaik di atas Ducati Desmos di GP 2024. Bener, tapi emang sebenarnya kalau ibaratnya mau casting gitu ya, kalau artis-artis kan dapat peran di sebuah sinetron atau misalnya presenter dapat job untuk jadi pembawa acara sesuatu itu kan casting ya. Nah ini mudah-mudahan castingnya Frankie Morbidelli cocok gitu, karena kan sebenarnya kalau ngincernya spek pabrikan ya berarti Alex Marquez kan sekarang pakai speknya spek yang GP23 gitu ya nggak sih? Harusnya Frankie punya Betul. kemampuan untuk lebih bisa menunjukkan performa karena dia emang pakai spek pabrikan nih sekarang. Nah, ngomongin soal Frankie, udah dikonfirmasi juga. Jadi sekarang ini kan lagi honeymoon period lah gitu ya, Marc Marquez sama Frankie Carchedi, bukan Frankie Morbidelli, ini Frankie Carchedi. Nah, ini mereka kayak udah mulai tune in banget, tapi semua juga awalnya sempat, waduh, dia ikut nggak ya ke Ducati Lenovo? Sudah dikonfirmasi, akhirnya tidak akan ikut. Jadi Frankie Carchedi akan tetap bertahan di Gresini dan emang akhirnya pakai kru chiefnya Enea Bastianini ya, Rigamonti ya, akhirnya Marc Iya, Marquez. si Marco Rigamonti. Jadi sama-sama Mark nanti namanya, Jang. Mark sama Marco. duet Mark Iya di benar, Ducati dan semua pabrikan. benar. Oh iya Marco. Terus kalau misalnya emang itu ada policy dari Ducati ya, Mas Joni, nggak boleh ada orang luar yang masuk atau gimana sih? Emang Jang, Ducati pabrikan tuh punya kebijakan bahwa setiap pembalap yang hadir ke kubunya, terkecuali waktu itu Valentino Rossi ya, Bedol Desa. Nah, pada Mm-mm. saat itu kemudian ingin, apalagi terlebih saat masuk ke gigi dalinya sih, Jang, artinya mereka ingin semua nanti yang kru chief itu memang internal dari Ducati pabrikan, karena mereka yang tahu motornya, sehingga kurang lebih nanti bisa istilahnya juga ada timbal balik dengan si pembalapnya seperti apa pengembangannya, tidak sampai entar istilahnya ada tanda petik dari luar datang ada ketakutan atau fobia mata-mata, Jeng. Itu Iya. yang diterapkan oleh Ducati. Makanya nanti Marc Marquez tidak membawa Frankie Carchedi, tapi ditandemkan dengan ex Enea Bastianini yaitu Marco Rigamonti, Jeng. Nah, Ya, sementara Marco Carchedi ini tinggal ya si siapa temen yang kemarin bawa dari HRC, yang notabene ini memang dari zaman Marc Marquez di Moto2, bahkan sampai disebut oleh Marc Marquez ini udah kayak lucky charm dia untuk ikut setiap kemana dia bergabung dengan squad baru gitu, Jeng. jimatnya tuh ada di dia gitu ya. Betul, Ya, betul. benar. Nah, kalau ngomongin soal Marc Marquez, Alex Marquez dan Marc Marquez sampai kemarin juga nih baru beberapa hari padahal race-nya udah lewat hampir mau ini masuk ke minggu kedua ya gitu ya Mas Betul. Joni ya karena minggu Hampir, nih. Tapi ya kan iya. seminggu ya, minggu lalu. Tapi akhirnya masih Betul. Minggu diposting Senin pasar Bu. Iya. Marc Marquez mencium Alex Marquez. Karena emang ini jarang terjadi nih, geng gitu. Terakhir terjadi itu tahun 97, makanya baru kejadian lagi 2024. Karena jarang nih kakak beradik ya, kayak kita punya Alex Espargaro sama Paul Espargaro, tapi kayak mereka nggak pernah di podium yang bersamaan gitu ya. Betul, Nasibnya kalau betul. Paul sulit memang. Nah, terus kalau Mas Joni ngelihat kemarin specifically di Sachsenring aja, atau Alex Marquez juga punya sesuatu yang mungkin baru kelihatan di seri ke-8 kemarin? Atau apa sebenarnya Mas Joni lihat? Saya sih melihat emang Alex Marquez sudah mulai menemukan, dan juga kemarin tuh ini ciri khas Alex Marquez itu kalau Hmm. kondisi race weekend-nya itu tidak stabil, hujan, kering, atau kayak kemarin kan suhunya adem, panas, ini cukup unik. Dan ini ditunjukkan oleh Alex Marquez, dia tampil cukup baik, meskipun kemarin sebenarnya saya agak-agak ini sih, mestinya jangan dikasih dengan semudah itu Ferguson kepada Marc Marquez, kasih perlawanan. Cuman ya itu tadi, dengan mereka naik pun sudah jadi sejarah dan mengingatkan kita ke tahun 97 di mana ada Nobuatsu Aoki dan juga Takuma Aoki, yang keduanya lebih tua, yang ketiga lebih muda. Ini persis mungkin
kepikiran sama Alex Marquez, wah 97 nih terulang, tapi di era 4 tak nih, nggak apa-apa deh, jadi mirip. Dan kemiripan-kemiripan ini juga saya rasa entah disengaja atau enggak, sama-sama Hmm, persis. Kalau mereka itu duo Jepang, di 97 itu ini duo Spanyol. Kemudian mereka ya, duonya sama-sama naik Honda, ini duonya heeh, sama-sama naik Ducati. Yang membedakan hanya hmm. satu, Jeng. Kalau tahun 97 mereka beda squad. Kakaknya di satelit, adanya di Honda pabrikan. Nah, sementara Oh, antara Alex dan Max ini satunya sama-sama di squad satelit. Artinya keren. bener-bener adik kakak, satu squad, motornya sama. Nah, ini yang lebih membedakan. Jadi, saya rasa ini yang akhirnya kenapa meskipun Sachsenring udah lewat beberapa hari, terus digaung-gaungkan. Bagaimana seorang Alex Goreng. Marquez dan Marc Marquez tampil satu podium di MotoGP dan apalagi ini kalau untuk hitungan era MotoGP modern 4 tak, ini baru pertama kali, Jeng. Meskipun sempat Iya sih. ada tadi Jeng bilang Paul dan Aleix, kemudian ada Heeh. Brad sama siapa tuh yang adanya di Moto2 tuh Binder juga. Cuman memang Oh, kalau pamannya dua dua Alex Marquez ini seperti memang di setting Darren itu Binder, terus, tapi kan Jeng. pernah di MotoGP nggak oke juga. Itu. Nah, dari situ dan tahun depan nih jadi agak-agak cocok logis sih dengan performa Iya. abang adik ini yang cukup bagus. Tahun depan Heeh. tuh cuman mereka seorang tuh abang adik di MotoGP 4 tak. Udah Iya kagak ada benar. sejarah lagi dan sama-sama naik Ducati. Nah, kita akan lihat nih apakah nantinya dengan Alex Marquez makin matang di Ducati, kemudian Marc Marquez di Ducati pabrikan malah akan sering gitu brother brother in Mm-mm. blood in on podium MotoGP. Harapannya Tapi seperti itu. yang menarik tuh sebenarnya ya selain Alex Marquez dan juga Marc Marqueznya, yang menarik adalah tim Gresini-nya sendiri ya Mas Joni. Karena Gresini ini Betul. kayak dilihat, coba deh kita lihat ke belakang. Selalu menjadi tim yang kayak membangkitkan kembali performa seorang rider. Iya nggak sih gitu? Kayak Fabio Di Gia deh gitu. Betul. Kemarin waktu di podcastnya sebelum Sachsenring dia juga cerita kan. Ya sebenarnya sih waktu dia performanya luar biasa di Qatar yang dia fight sama Peko, dia nggak punya ride sama sekali sebenarnya buat tahun ini tadinya ya kan. Betul. Tapi entah Betul. gimana gitu ya, kayaknya memang aura-auranya Grace ini tuh kekeluargaan banget. Jadi rider manapun gitu yang ada di situ tuh jadi kayak bangkit lagi gitu karirnya ya nggak sih Mas Joni? Yang Betul membedakan ya. Grace Kalau ini kita sama ingat tim-tim saat yang lain. ya ya kalau kita melihat kan bahkan Gresini ini boleh dikatakan sekarang kan memproduksi pembalap-pembalap MotoGP yang hebat. Bagaimana kita lihat ada Jorge Martin de Martinator, ada Enea Iya, Bastianini, dan bahkan juga seorang Fabio Di Giannantonio. Fabio Di Giannantonio bahkan kalau saya lihat, ini memang bibitannya Gresini Racing. Cuman karena iya, mungkin pada saat kepergian Fausto Gresini, ini agak sedikit men-setback Gresini saat itu. Sampai iya. ada kekhawatiran kan dengan Fausto meninggal, tidak lagi Oh, lanjut. Meskipun akhirnya sang istri mengambil alih, kemudian iya. menunjukkan dan itulah dia ambillah sosok seorang Fabio Di Giannantonio dan bahkan dia sangat berterima kasih dan bahkan waktu podium pun pole position gitu di saat 2023 dia persembahkan memang buat Fausto Gresini. Saya Mm-mm. rasa keputusan Marc Marquez untuk ke Gresini pun sangat sebuah keputusan yang sangat cerdas saya pikir karena dengan dia istilahnya dari pabrikan yang penuh tekanan dengan pabrikan yang harus ada istilahnya kegiatan promosi yang harus ada kegiatan yang sebenarnya buat pembalap tuh tidak istilahnya apa ya tidak Nggak genah enak. juga cuman karena Iya, iya, kontrak di benar-benar. pabrikan maka dia harus melakukan hal itu. Nah sementara ke Gresini kan dia cuman fokus gimana nih terlepas dari tidak ada kegiatan yang membuat dia harus lepas dari konsentrasi dan ternyata itu dibuktikan oleh seorang Marc Marquez. Belum lagi Hmm. ya itu tadi sayangnya sih saya pengennya tuh dia bertahan dulu di Gresini meskipun nanti ini masih ada 11 ronde gitu dia bisa bikin sejarah di musim ini ya bertahan dulu di Gresini mungkin baru di 2006 atau 2007 lah ke pabrikan lagi. Cuman ya inilah Iya. Marc Marquez, dia orang yang selalu punya plan, kita tidak bisa Mm-mm. menebaknya. Ya harapannya sih ya di sisa kompetisi MotoGP 2024 ini bisa istilahnya bikin kejutan dengan bendera Gresini dan membuat rekor-rekor yang baru bersama Marc Marquez.
Suka banget aku tadi pas Mas Joni bilang seorang Mark Marquez yang selalu I have a plan. Itu nempel banget ya pas dia nulis sendiri ya I have a plan. Tapi emang Iya, gak mungkin lah dia akan main safe untuk Mark Marquez tuh gak mungkin. Contoh yang paling gampang aja nih, yang baru kejadian ya kemarin dia start di P13, bisa dia finish di P2. Padahal begitu selesai sprint, dia bilang kan ini gue pakai painkiller yang udah paling paling mantap nih gitu. Nggak tahu deh hari ini sih bisa. Tapi besok di Sachsenring kan 30 lap tuh ya gitu. Eh, panjang betul. nih, kata udah bisa enggak gitu, masih masih tetap perlu namanya sunbagging ya. Ya kan? Iya, Ternyata dia bisa dari 13 ke 2. Nah, tapi dari sebenarnya dua. menurut Mas Joni emang dia sehebat itukah gitu karena dia juga kemarin kan gak gampang loh di Sachsenring gitu. Meskipun ini adalah sirkuit yang dia punya rekor kemenangan yang hampir bisa dibilang sangat sempurna gitu. Tapi ya kan gak gampang ya, udah jarinya patah, terus udah gitu dari 13 Betul. startnya bisa di 2. Itu Mas Joni performa dia kemarin gimana? Ya, itulah kenapa dia ada julukan juga Supermark, plesetan dari Superman. Dia, Iya. saya pikir kalau umpamanya saya nih kalau dari dokter Angel Charte kemarin pada Eh, saat dia datang, saya tidak akan izinkan lagi terlalu beresiko. Cuman mungkin saya nggak tahu, bisa aja Mark Marquez nggak argumentasi, enggak ini ke kiri terus kok, tidak beresiko ini. Mungkin itu yang menjadi ya, salah satu konsideran. Kadang-kadang kan keputusan seorang tim medis itu tidak serta-merta langsung disetujui tanpa ada intervensi dari si pembalap. Biasa pembalapnya yang menunjukkan istilahnya keinginan kuatnya untuk tetap tampil. Dan patut dicatat juga, jari yang dia cedera itu kan tangan kiri, Jeng. Jadi iya, tidak terlalu banyak mengkondisikan untuk melakukan pengereman. Kalau kiri kan hanya kopling iya. dan mungkin juga thumb brake untuk rem belakang. Sisanya adalah di Mm-mm, rem depan. Ini yang sehingga mm-mm. membuat Marc Marquez masih bisa istilahnya memanipulasi dengan painkiller bagaimana dia berusaha semaksimal mungkin. Saya rasa mungkin kita nggak tahu di balik layar atau di eh, motorhome-nya dia nangis-nangis tuh, anjir sakit ternyata ya sakit, itu yang kita tidak tahu. Cuman ya itu tadi semua terbayarkan. Jadi kayak kayak apa nih, usaha tidak mengkhianati hasil istilahnya. Iya, betul. Kadang-kadang kita dengar itu dia finish kedua, kemudian yang bikin mengobati sakitnya itu adalah dia podium bareng adiknya Alex Marquez, Jeng. Ini Benar, benar-benar benar. sejarah di MotoGP 4 yang mungkin membuat Marc Marquez seolah-olah hilang tuh semua rasa sakitnya di saat race day kemarin, Jeng. Setuju sih. Jadi kalau di sini suka ada yang komen, Gitu. oh crush mulu segala macam, Marc Jeng, Marquez, ina nge-freeze, itu. Jeng. Menurut aku coba Tuh. dipikir lagi deh gitu. Dia tuh tidak mengalami apa ya, kemarin di Sachsenring weekendnya bisa dibilang Connecting berat lagi, loh, Jeng. mulai Halo? dari hari Jumat ya kan Mas Joni gitu. Jadi sebetulnya ya inilah kualitas Marc Marquez yang sesungguhnya. Dia mengalami masa yang sangat berat juga mulai dari sesi hari Jumat, Sabtu juga, tapi hari Minggunya dia bisa finish di podium P2 loh. Startnya dari P13, luar biasa nih. Nah, kita sekarang break sedikit dulu Mas Joni karena abis ini aku pengen tanya ke Mas Joni, kira-kira setelah summer break akan seperti apa peta persaingannya? Jangan kemana-mana ya. Tetap di sini, kita akan hadir lagi di Paddock Talk. Ini kalau aku kan kemarin ngeliatin juga ya Mas Joni. Kalau jurnalis-jurnalis luar yang bikin podcast tuh sama kayak kita gini nih, pakai Riverside. Sama, cuman mereka lancar-lancar aja ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin kerja di Menkominfo, coba tolong dong gitu. Jangan cuma ngurusin hacker, boleh nggak sih koneksi kita dibenerin juga? Aku agak bingung nih, ya. Karena kemarin aku tuh iri ngeliatin Iya. jurnalis-jurnalis itu gini. Idealnya memang kalau kita tuh bisa syuting di studio emang enak. Tapi sebetulnya di era sekarang ini kita harus bisa bikin konten di mana aja dengan cara apa aja supaya cepet. Kan kalian juga mintanya kita cepet, iya nggak? Gitu. Ayo dong. Nah, kalau syuting di studio itu Mas Joni harus berangkat dulu dari Bogor, aku harus nyetir dulu, siapin kamera, segala macam ya nggak Mas Joni? Kalau begini kan enak gitu sebenarnya, hanya kita butuh bantuan dari teman-teman yang bekerja di Menkominfo mungkin ya. Amin, Salah gitu, amin. Mas Elon Musk gitu bisa bantu kita nggak gitu supaya sinyalnya cakep? Sayang kan gitu, tidak bisa menunjang pekerjaan. Lanjut, Mas Joni, ini kita sekarang udah masuk ke summer break, 3 minggu, Summer break. ya kan?
Ya ini emang jadwal yang menurut aku jadwal MotoGP tahun ini tuh jelek banget loh. Sebel banget aku ngeliatnya. Karena Betul, aneh gitu. Kemarin udah libur 3 minggu, race 2 kali ya kan. Asen, Sassenring libur lagi 3 minggu gitu. libur Busuk lagi. bikin jadwalnya. Eh, Kalau sekarang kita lihat klasemen sementara, Peko akhirnya kembali memimpin. Dia datang sebenarnya Wih, race kemarin 10 poin di bawahnya Martin. di Sekarang bawah dia ya, Martin di 10 poin, atas. ya kan? Nah, abis ini kan Silverstone, ya dong. Iya, Menurut Mas Joni, persaingannya nih paruh musim kedua setelah summer break akan seperti apa? Apakah masih Peko sama Jorge Martin? Soalnya ada Marc Marquez juga nih di sini, ya kan? Dia kan di posisi ketiga nih klasemen sementara. Mas Joni ngeliatnya kayak gimana? jadi sebenarnya kalau kita melihat dari kacamatanya Jorge Martin, dia coba Hmm. untuk menyapu bersih kemenangan sprint dan main race kemarin di Sachsenring. Asumsinya Mm-mm. dia masih mimpin barang ya 15 poin lah dari Peko Bagnaia. Ya, Dan nanti di Silverstone dia pasti coba untuk bermain safe, paling tidak dia bisa meredam terjangan dari Marc Marquez agar dia tetap bisa berada di posisi kedua Peko Bagnaia. Karena Peko Bagnaia di Silverstone ini luar biasa. Cuman Aprilia yang bisa ngalahkan dan cuaca. Seandainya cuaca dan Aprilia bagus di Silverstone, maka ini bisa mengubah peta kekuatan. Tapi sejauh itu saya rasa Peko dan Martin masih bisa ini 1-2 lah di Silverstone ini. Nah di Red Bull Ring ini sebenarnya salah satu hal yang jadi istilahnya momentum atau makanan buat Jorge Martin. Karena Jorge Martin track hmm, recordnya di Red Bull Ring ini cukup bagus dan bahkan saat di 2020 COVID itu sendiri ya dia bisa menang di perdana pertama kali dalam karirnya di MotoGP itu di sirkuit Red Bull Ring. Artinya dia punyalah yang mm-mm. karakter seperti ini. Nah, baru pindah ke Misano itu Peko Bagnaia lagi. Nah, setelah itu baru deh. Nah, kita akan lihat nih flyaway round dari mulai dari Australia, Ya, India. Tapi aku nggak tahu India jadi apa enggak ya? nggak Kalau jadi tahu. sih Aku juga sepertinya nih. nggak tahu. Jadi apa enggak sih? Soalnya, nah itu dia. Kemarin tuh aku Nah, sempat ngeliat itu. katanya jadi. Tapi aku belum dengar Iya. berita apa-apa di MotoGP.com-nya ya Mas Joni ya. Ya kan kalau Qatar kan mau ganti Kazakhstan karena Kazakhstannya Ih, masih ribet dengan segala macam birokrasi homologasi. Nah, seandainya itu oh, terjadi di flyaway round, ini akan menjadi sangat seru. Tinggal penentuannya nanti di Indonesia, Jeng. Di Indonesia kita ingat apakah seorang Jorge Martin yang tampil cukup epik kemudian melakukan kesalahan sendiri ini terjadi lagi. Karena saya rasa tidak hmm, mungkin seorang Jorge Martin dengan ambisi ya tinggi di Indonesia kan ketemu ronde-ronde terakhir sangat dekat tuh. Saya rasa Jorge Martin akan ya. memanfaatkan itu. Nah, kalau hitung-hitungannya itu mungkin bisa seru. Baru nanti penentuannya adalah Peko mungkin akan Hmm, habis-habisan di Malaysia. Barulah Valencia menjadi penutup. hmm. Selebihnya tetap kayaknya Peko dan Jorge Martin yang masih akan mewarnai ini sisa paruh musim kedua MotoGP 2024. Terkecuali lagi ada Marc Marquez kejutan dari Marc Marquez kejutan dia. Mas Kalau Joni. Iya iya, kan? kalau Marc Marquez itu kan masih kejutan, ini kan tergantung Jeng. Marc Marquez kan bisa aja ntar ya maaf kata ntar dicolek sama David Arroji. Lu kan tahun depan udah mak kita, masa nggak mau bantuin sih? Mungkin seperti itu. Istilah paling Siapa tidak tahu. mungkin tidak mengganggu Peko, tapi mengganggu Jorge Martin. Toh Jorge Martin pun tahun Siapa depan tahu. udah fix ke Aprilia. Artinya sebenarnya itu yang saya sempat bilang ke Jeng, saya tuh paling sebel gitu. Soal 2025 udah dibahas sekarang-sekarang. Ini akan mempengaruhi Ya. ntar, ya entahlah mungkin ntar istilahnya komunikasi di belakang layar, atau umpamanya ada tip order yang tidak tertulis, tidak ketahuan. Ini sebenarnya, makanya sebenarnya butuh di MotoGP itu nantinya mungkin ada kayak semacam Windows, transfer Windows untuk pembalap. Jadi Iya. kapan si pembalap itu fix, udah. Kalau pemainnya mau 3 ronde terakhir ya udah, gitu kan ini akan lebih membuat 2024 ini lebih seru penentuan juara dunianya, Jeng. Harusnya gitu ya, Itu. karena sebenarnya aku setuju sih sama yang dibilang Mas Joni. Dengan adanya berita transfer yang sekarang udah keluar, seperti contoh deh, Jorge Martin yang udah fix ke Aprilia.
tahun depan. Iya, Gimana nggak nanti berkembang isu tim order gampang banget digoreng ya kan? Tapi ya bisa jadi ini ada yang betul, diinginkan sama Dorna juga supaya jadi bahan pembicaraan gitu. Tapi orang tuh jadi betul. gampang banget bikin isu kan. Kalau dia udah pasti ke Aprilia, masa Ducati mau dia akan jadi juara dunia bawa plat nomor 1 ke Aprilia? Jangan-jangan emang dikasih nanti setupnya udah pasti nggak akan dikasih upgrade yang baru segala macam ya kan? Itu kan Iya, opini-opini kayak gitu tuh gampang betul. berkembang ya nggak sih Mas Joni? Makanya Jan, saya sebenarnya dari awal paling sebel tuh, udah nunggu-nunggu, dan makin jadi lagi. Ya sekarang kan udah bener-bener hampir pembalap-pembalap intinya kan udah fix punya tim tahun Iya, depan, terkecuali memang tim-tim yang mungkin kesulitan, tim kurang performa, atau minimal pembalap-pembalap yang ya belum pernah punya rekam jejak kemenangan. Ini yang akhirnya akan menjadi sulit untuk masuk ke MotoGP tahun 2025. tanya Pak Guru. Pelajaran dari tahun lalu soal Aprilia. Tadi Mas Joni sempat bilang Aprilia, terus ngomongin soal flyaway round juga. Salah satu masalah Aprilia, kenapa dia nggak konsisten adalah kadang-kadang kalau lagi flyaway round, kan kita udah pernah bahas nih pedok crew. Jadi Iya, kalau flyaway round itu memang semuanya serba terbatas karena yes, kargonya juga nggak bisa iya, seleluasa kalau mereka lagi race di daerah betul. Eropa. Karena ya udahlah parkasnya di situ, kurang dikit apa tinggal telepon dianterin ya kan, nggak pakai Gojek nggak deh. Iya, Jadi kalau dibawa ke flyaway round nih, India, ke Thailand, ke Indonesia, ke pokoknya jauh banget gitu ya. Nah, itu menurut Mas Joni, Aprilia masih mengkhawatirkan nggak soal seperti itu? Soal ya semua yang akan dia bawa gitu ya dari flyaway rounds tuh akan ada trouble nggak ya? Biasanya mulai error tuh di situ tuh. ya saya sih melihat memang dengan perubahan drastis dari RSGP 2004 ke 2005, kan Mm-mm. 2024 sebenarnya udah bagus, cuma Ya, problemnya adalah di saat track atau di saat tampil di kondisi sirkuit yang panas atau di ronde-ronde yang di ekuator, ini menjadi problem. Dia panasnya benar-benar ya, menyiksa si pembalapnya. Mereka bukan membenahi faktor itu, malah mengubah kebalikan sasisnya lagi, mulai dibikin lagi yang akhirnya bener-bener katanya bisa lebih cepat di straight line, tapi juga tetap lincah. Ternyata kan faktanya bahwa motor ini jadi lebih berat, jadi lebih sulit. Bahkan seorang Alex Espargaro bilang nih beda banget, sampai seorang Maverick Vinales bilang, wah gue nggak dapat, dan bahkan dia harus istilahnya mengekstrak lagi motor RSGP ya. 2024 untuk diterapkan ke 2025. Jadi saya rasa masih PR buat Aprilia. Seandainya ini mungkin mereka berusaha menemukan solusinya di paruh musim ini, ya mungkin mereka akan bisa memberikan kejutan yang notabene ya paling tidak ini akan menjadi hasil terbaik buat Aprilia sebelum punya duet apik Jorge Martin dengan Marco Bezzecchi. Benar. Diingetin tuh sama Mas Joni. Jadi isunya Aprilia adalah panas. Jadi inget kayak waktu di mana ya yang mereka terpanggang di Thailand ya, Mas Joni ya. Alexis Iya, Spargaro tuh iya, udah mau Thailand semaput kan. masih. Mm-mm. Jadi Betul, tapi betul. Romano Albesiano juga udah ditanya tuh. Aku inget banget waktu ketemu dia di Sepang kemarin. Isu Jepang panasnya memang. gimana nih? Udah ada solusi belum? Hah? Belum ada sih. Jujur kita belum mikirin. Jadi emang itu kayaknya nanti masih akan kita lihat tuh ya di Betul. seri-seri ekuator akan seperti apa. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Mas Joni. Kemarin kan di Sachsenring itu juga Oke. ada Keanu Reeves ya. Terlihat Idi. bumbu-bumbu Hollywood sudah mulai masuk ke MotoGP. Karena dipakai pol-polan banget tuh ya kan, mulai dari dia semua fotonya ada dia masuk ke semua box ke semua garasi, bukan cuma Ducati aja karena tadi aku pikir Ducati aja lah karena dia kan temenan baik sama Paolo Ciabatti tuh, aku pikir Ducati doang, Iya, enggak loh, dia ke Yamaha, dia ke KTM, dia ke Aprilia, semuanya dia datengin. Sampai ngibarin checkered flag, terus ditanya sama Simon iya, Rafar juga. betul. Dan dia tuh tahu loh soal silly season juga, dia bener-bener paham banget gitu Hmm. soal MotoGP. Nah, Mas Joni ngelihatnya ini ada mulai Liberty Media mulai kasih bumbu-bumbu bener-bener dibikin kayak Amerika banget juga nggak sih? Kayak F1 sih sebenarnya. Sebenarnya memang ada aspek itu Jang. Cuman memang Liberty Media pandai banget milih sosoknya sih. Kenapa Keanu Reeves? Karena memang dia orang yang kita tahu bener-bener tahu banget Motor head. soal motor. Dan bahkan dia kan sering banget modifikasi Ya, dan bahkan bangun motor dengan brand dia sendiri. Saya ya, rasa mungkin pada kedepannya nanti tidak menutup kemungkinan mungkin akan ada ya
cerita Hollywood dengan balap yang ingar-bingar MotoGP-nya, pembalapnya adalah Keanu Reeves. Seperti yang di F1 kan udah ada Brad Brad Pitt. Pitt. Iya, Tapi itu pun juga saya rasa seperti itu. tidak datang hanya dengan mudah sih gitu. Jadi kemarin tuh kalau jadi kan kemarin ada race kan yang di Iya, Silverstone. Terus udah gitu aku lihat betul. tuh lagi ada interviewnya Lando Norris. Dia lagi sebel lah gitu. Menurut ya. Lagi sedih gitu yang di interview, datanglah Brad Pitt di belakangnya gitu kan, orang jadi bilang, gimana Brad Pitt hilang fokus. Ya kan? Jadi kasihan, tapi kalau buat fans-fans F1 yang lain, ini apa sih, ini nggak penting banget ada Brad Pitt. Kalau buat aku sih senang aja Betul, ya, mata kan betul. enak lihatnya kan. Oke, Mas Joni, ini pertanyaan terakhir tidak berhubungan dengan MotoGP. Euro siapa kira-kira yang menang? Pegang, aku kaget loh lihat Inggris tumben. Iya, Inggris mengejutkan. Aku Iya, pikir bakal Belanda, kemudian Spanyol yang menang. Prancis iya, kualat jeng gara-gara si Fabio Quartararo nempel Viva France ke Portugal, di Portugal sembahin. Pasti lu kalah lu ntar dari Spanyol. karma. Beneran. Fabio Quartararo karma, makanya kamu sih. Kalau misalnya Mas Joni jadi pilih siapa nih yang menang Euro? Saya Spanyol deh. Spanyol. Banyak pembalap Spanyol kan di MotoGP, jadi ya Spanyol aja biar seru ntar. Tapi aku jujur salut sama Inggris gitu, karena biasanya aku Betul. selalu menjagokan Inggris, tapi Inggris itu mentoknya Iya, biasanya sampai final doang, ya kan gitu. final doang. Tuh, Ah, luar kasihan biasa. mulu. Oh, ini kasihan gitu. Padahal tim favorit aku IPL juga liga yang aku tonton gitu, tapi sayang banget Iya. selalu ada-ada aja gitu kan. Kalau udah timnas tuh bau banget gitu. Inggris selalu nggak bagus gitu. Kali ini luar biasa, nggak apa-apa. Nggak menang juga nggak apa-apa. Ya kan, bring it Oke, home lah, cenah. Mas Joni, terima kasih banyak. Jangan lupa minggu depan kita sama-sama akan Jeng. hadirkan teman-teman semua. Ini adalah interview yang kalian tunggu-tunggu. Jadi jangan kaget, jangan ketawa-ketawa juga kalau lihat interviewnya, karena nih anak emang se apa ya, sepolos itu dan senatural itu ya Mas Betul. Joni. Tapi seru. Betul, kagak bisa diarahin gitu, gak bisa diojok-ojokin kemana gitu. Enggak, apa ya banget, tapi justru itu yang membuat aku sama Mas Joni menikmati banget ngobrol sama dia. Kira-kira dia siapa? Pokoknya jangan lupa buat like, subscribe, dan juga di-share konten ini ke teman-teman yang lain. Jadi mudah-mudahan kita bisa lanjut terus nih. Aku juga bingung kita ngomongin apa ya. Nanti deh pokoknya kalau ada info-info Banyak, apa, Jong. kita bahas di Pedok Betul. Talk. Mungkin Mas Joni akan aku Siap. ajak untuk main naik motor. Hmm. Ya kan? Nanti ya. Pokoknya terima kasih banyak Mas Joni. Kita akan ketemu lagi. Sama-sama, Jeng. Sama-sama. Bye.